kebenaran firman Tuhan saya akan sampaikan bertemakan menang secara rohani. Yosua pasal 1 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa walaupun seseorang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa, seperti halnya Musa, tapi juga pada akhirnya dia mengakhiri perjalanan hidupnya di bumi ini. Dia juga mengakhiri pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, sehingga harus diganti oleh generasi penerus, yaitu Yosua yang telah melayani Tuhan bersama-sama dengan Musa, baik ketika dia menjadi abdi Musa, demikian juga ketika Yosua melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia sebagai pengganti Musa. Jadi seorang hamba Tuhan walaupun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, pada akhirnya juga mati seperti halnya Musa ini. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Yosua kita menemukan berbagai peristiwa dalam kehidupan bangsa Israel yang bagi kita sebagai orang Kristen memiliki arti rohani yang sangat penting. Alkitab memberitahukan kepada kita, orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dan ketika menyeberang sungai Yordan, ada kuasa Allah yang dahsyat yang menyertai penyeberangan sungai Yordan ini. Alkitab juga memberitahukan kepada kita ketika mereka menaklukkan Yeriko tanpa senjata, tanpa bom atom, tembok Yeriko yang begitu tebal bisa roboh oleh karena kuasa Tuhan menyertai mereka dalam menaklukkan Yeriko. Tetapi juga di dalam kitab Yosua ini, firman Tuhan menyatakan orang Israel mengalami kekalahan yang sangat memalukan ketika mereka berperang melawan satu kota kecil, kota Ai. Mengapa mereka mengalami kekalahan? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, karena ada dosa di antara mereka. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari kisah yang terdapat dalam kitab Yosua ini, ada makna rohani yang luar biasa yang perlu kita simak, yang perlu kita hayati, bagaimana supaya kita dapat menang secara rohani dalam perjalanan iman kita. Saya percaya semua kita pasti merindukan untuk menang secara rohani dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Untuk kita bisa menang secara rohani, maka pertama-tama kita harus menang terhadap dosa. Mengapa kita harus menang terhadap dosa? Karena firman Tuhan berkata, dosa merupakan penyebab segala kekalahan dalam kehidupan iman kita. Walaupun kita sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita mungkin KKR, mujizat terjadi dalam setiap pelayanan. Tetapi orang yang dipakai Tuhan sehebat itu bisa mengalami kekalahan secara rohani. Mengapa?
karena dosa yang menjadi penyebab kekalahan di dalam perjuangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi dalam pengalaman Yosua. Kuasa Allah begitu dahsyat dinyatakan dalam pelayanannya, dalam menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Yeriko dengan kekuatan yang luar biasa bisa ditaklukkan. Tetapi ketika mereka berperang melawan salah satu kota kecil yang bernama Ai, mereka mengalami kekalahan yang memalukan. Oleh karena ada dosa yang dibiarkan di dalam komunitas orang Israel. Dosa yang menjijikan, yang menyebabkan Tuhan menarik perlindungan. Sehingga orang Israel dalam peperangan itu mengalami kekalahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menang secara rohani, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menang terhadap dosa. Karena dosa adalah penyebab segala bentuk kekalahan. Dan bukan saja kekalahan, kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, pada akhirnya dosa itu akan menghancurkan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Firman Tuhan menegaskan tangan Tuhan itu begitu panjang, dalam arti tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan dalam hal menolong umatnya, dalam hal menyelamatkan umatnya. Tetapi yang membuat tangan Tuhan itu menjadi tidak panjang untuk menolong, bukan karena Tuhan tidak punya kuasa untuk melakukan hal itu, tetapi karena dosa kita yang menyebabkan semua hal yang seharusnya kita dapat nikmati penyelamatan dari Tuhan, tapi karena kita mau tinggal terus-menerus dalam dosa, maka kita tidak akan mengalami kemenangan secara rohani. Karena itu firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, kekalahan, kehancuran bisa kita alami dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan iman kita, kalau kita membiarkan dosa itu menguasai kehidupan kita. Untuk itu supaya kita menang secara rohani, kita harus menang terhadap dosa, karena dosa menjadi penyebab segala kekalahan dan kehancuran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemenangan atas dosa terjadi melalui 3 hal, yaitu pengakuan dosa, pertobatan, dan pemulihan. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dia setia, dia adil. Kalau kita mengaku segala dosa kita, dia akan mengampuni kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pengakuan dosa itu merupakan jalan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kemenangan secara rohani. Kemenangan secara rohani kita hanya bisa nikmati melalui satu tindakan yang nyata yang perlu kita lakukan, yaitu mengaku dosa kita, bertobat dari segala dosa kita. Dengan demikian kita akan mengalami pemulihan hidup.
Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Menurut firman Tuhan ini, ada saat di mana hujan tidak turun. Disebabkan karena Tuhan sendiri sebagai penguasa atas segala penguasa. Penguasa atas segala alam semesta ini. Dia menutup langit. Sehingga walaupun seharusnya sudah musim hujan dan hujan harus turun. Tetapi karena Tuhan menutup langit, akhirnya hujan tidak turun. Ada saat di mana hasil bumi rusak karena belalang memakannya. Walaupun kita sudah melakukan usaha untuk menyemprot belalang, belalang bisa mati sebenarnya. Dan segala usaha pertanian yang kita lakukan bisa berhasil. Tapi karena Tuhan yang menyebabkannya, maka ketika kita semprot, mati datang lagi. Sehingga semuanya menjadi rusak karena belalang memakan habis. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada penyakit sampar yang dialami oleh kita umat manusia, itu bukan karena virus, bukan karena kuman, tetapi karena Tuhan yang melepaskan penyakit itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu apa yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam firman-Nya untuk kita menang terhadap semua yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 ini, untuk kita bisa merdeka, untuk kita bebas dari semua yang dikatakan dalam ayat 13 ini. Ayat 14 memberitahukan kepada kita jalan kemenangannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau kita semua sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita menyebut dia sebagai Tuhan. Kita memanggil namanya sebagai Tuhan kita, sebagai penguasa dalam hidup kita, sebagai juru selamat kita, sebagai raja atas segala raja atas hidup kita. Kita menyebut namanya, kita merasa hormat, merasa takut akan dia. Karena kita memiliki rasa hormat, rasa takut akan dia yang atasnya namanya kita sebut. Lalu kita merendahkan diri atau merendahkan hati serendah-rendahnya di tangan kanan Tuhan yang kuat. Berdoa, mencari wajahnya. Lalu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dengan kata lain kita bertobat dari segala kejahatan kita. Inilah yang Tuhan janjikan. Aku akan mendengar dari surga semua doa yang kita panjatkan. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, pemulihan terjadi bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk keluarga kita, tapi dampak dari pemulihan yang Tuhan lakukan karena kita merendahkan hati, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Tuhan mendengar dari surga, dia mengampuni dosa kita, memulihkan kita secara pribadi, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan jemaat kita. Dan akibat dari pemulihan itu berdampak pada pemulihan negara kita, pemulihan negeri kita, pemulihan kota kita. Inilah yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, bahwa kemenangan secara rohani kita bisa alami dalam hidup kita melalui pengakuan, melalui pertobatan. Terjadilah pemulihan dalam hidup kita, terjadilah kemenangan dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu saudaraku yang kasih, yang ketiga, yang terakhir, kemenangan secara rohani ditentukan oleh iman kita
akan penyertaan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kita berkata-kata dan bertindak. Untuk itu di dalam ayat yang kelima Tuhan katakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi Tuhan memberikan jaminan kemenangan kepada Yosua. Kemenangan itu terjadi oleh karena apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan kepada Yosua yang menerima tongkat estafet dalam kepemimpinan terhadap orang Israel, yang memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kemenangan dia di dalam menghadapi musuh-musuh itu ditentukan oleh karena iman yang dia tujukan kepada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tidak membiarkan, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Karena firman memberikan jaminan bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, penyertaan Tuhan yang sama akan dinyatakan dalam kehidupan Yosua, dan itulah yang menjamin kemenangannya dalam pelayanannya, dalam kepemimpinannya, dalam segala sesuatu yang dia lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita. Kita menghadapi berbagai ujian, kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi berbagai musuh dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh orang Israel. Tapi Tuhan memberikan kepada kita jaminan kemenangan kalau kita meletakkan iman pribadi kita kepada penyertaan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan bagi kita dalam berkata-kata dan bertindak. Karena itulah firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah yang Tuhan nyatakan sebagai jaminan bahwa kalau kita ingin menang secara rohani, maka selain kita beriman terhadap penyertaan Tuhan yang menjamin kemenangan itu, tapi juga kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berkata-kata dan bertindak. Karena itu firman Tuhan katakan tadi, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkan siang dan malam. Dengan jalan demikian kita bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dengan demikian perjalanan kita berhasil, beruntung. Perjalanan yang kita tempuh itu pasti akan dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan yang menjamin kemenangan secara rohani dalam perjalanan kehidupan iman kita.